Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kecamatan Tebing Tinggi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melaksanakan praktek coaching pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Mary Haryanti dari SD YPPA Tebing Tinggi. Sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Ida Sinawati dari SDN 154 Purwodadi. sebelah kiri saya Diana Reseli dari SMA Negeri 15 Tanjung Jabung Barat. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Baik, Bu. Ibu Diana sekarang mau melaksanakan coaching ya? Betul, Bu. Oke. Sebelum kita melaksanakan coaching, saya akan berdiskusi terlebih dahulu ya, Bu, terkait dengan coaching yang akan dilaksanakan. Pada sesi coaching ini, Bu Diana akan menjadi coach ya? Betul, Bu. Jadi jangan lupa ya untuk menerapkan alur perintahnya ya. Baik, Bu. Untuk meningkatkan keterampilan Bu Diana ini melaksanakan coaching, Ibu Diana ingin yang dibantu untuk dikembangkannya apa saja, Bu? Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan untuk saya amati? Saya berharap Ibu dapat mengamati dan memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot ketika melaksanakan coaching. Baik, Bu Diana, sudah saya catat. Menurut Bu Diana ini sejauh mana yang kemampuan Bu Diana terhadap hal yang ingin dikembangkan ini? Saya rasa saya masih terkendala ya, Bu, ya, dalam mendengarkan aktif. Kadang saya merasa saya kurang fokus, Bu. Kemudian saya juga masih belum maksimal dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, baik Bu Diana. Jadi penyampaian Bu Diana tadi saya dapat simpulkan bahwa Bu Diana ingin membantu meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif karena Ibu merasa terkadang kurang fokus ya. Kemudian juga meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya, karena masih belum maksimal penerapannya. Apakah kesimpulannya saya sesuai atau yang didapat? Sudah sesuai, Bu? Oke, baik. Apa harapan Ibu dalam observasi yang kita lakukan? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun bagi saya, Bu, ya, untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali Bu Diana. Semoga kegiatan kita pada hari ini sesuai dengan yang Ibu harapkan ya. Amin. Terima kasih, Bu Ida. Sama-sama Bu Diana. Mari kita segera mulai sesi coachingnya ya, Bu. Siap, Bu Ida. Selamat pagi, Bu Mary. Bagaimana kabarnya hari ini? baik Bu Diana, terima kasih. Bu, saya butuh bantuan, Bu. Apa yang bisa saya bantu, Ibu? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Wah, bagus sekali, Bu Mary. Apa tujuan Ibu untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba sebagai metode pelajaran, Bu, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Oh, begitu. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangan saya yang masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Bu. Jadi tantangan Ibu masih ini ya, itu kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran langsung, Ibu ya? Iya. Nah, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi, Bu, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Baik, Bu Mary. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui nih, apa sih penyebabnya siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran atau bagaimana ya, Bu ya?
Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran saya, Bu. Oh, jadi karena mereka tidak memahami materi pelajaran ya Bu ya. Jadi mungkin karena ini ya Bu ya, mungkin bosan atau bagaimana gitu ya Bu ya. Nah, metode apa yang sudah Ibu terapkan kepada anak-anak di kelas? Mungkin kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, Bu, agar siswa tidak bosan ya, Bu. Wah, benar sekali itu Bu Mary. Iya, Bu, saya akan mencobanya. Nah, apakah Bu Mary mempunyai strategi atau metode tambahan lainnya untuk menangani anak tersebut? Ya, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran, Bu. Wah, bagus itu Ibu Mary. Iya, Bu, saya sudah memiliki gambarannya sekarang. Oke, baik. Jadi Bu Mary sudah memiliki gambaran ya tentang strategi apa yang akan dilakukan. Terima kasih, saya akan melakukannya. Baik Bu Mary, selamat berjuang ya. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Ida. Pada sesi ini kita akan membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan kompetensi tersebut dengan baik Bu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik, sehingga saya dapat mengikuti semua penjelasan yang Coach sampaikan dan meresponnya dengan baik. Boleh saya berbagi pengamatan saya, Bu? Boleh Bu? Sepertinya saya sependapat dengan Ibu Diana. Saya melihat bahwa selama coaching Ibu telah melakukan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, sesuai dengan standar yang kita tuju. Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih Bu atas umpan baliknya. Saya sependapat dengan Ibu. Oke. Namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan saat Ibu melakukan coaching tadi untuk praktik ya. Terus sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar, seharusnya coaching kayak Ibu sendiri harus fokus kepada coachingnya. Seperti itu ya Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Saya mengerti Bu. Saya mengerti mungkin tadi saya agak kurang fokus. Jadi saya akan berusaha untuk memperbaikinya untuk coaching berikutnya Ibu. Dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan dengan lebih sering ya Bu ya. Jadi untuk meningkatkan kemampuan saya akan melakukan praktek coaching dengan sesama guru dan murid, sehingga nanti saya akan lebih bisa menyampaikan pertanyaan berbobot dengan lebih baik. Oh, itu adalah langkah yang baik Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa saya lebih bisa memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah diberikan. Sama-sama Bu Diana, berbanyak praktek dan membantu Ibu nanti membuat Ibu agar semakin meningkat. Saya yakin pada kerja